Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan. Layakkanlah hamba-Mu agar hamba-Mu dapat menyampaikan pengajaran firman-Mu berdasar Alkitab dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu juga kiranya menyertai setiap orang yang mendengarkan pelayanan firman ini dari rumah dan tempat masing-masing. Biarlah setiap orang juga dituntun oleh roh hikmat dan kebenaran untuk memperoleh pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia Baki dari kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman hari ini berdasar pada Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 10 yang kita baca tadi. Nabi Yeremia bernubuat kepada bangsa Israel, khususnya kepada kerajaan Yehuda. Menurut Yeremia 1 ayat 1 sampai 3, Yeremia bernubuat pada zaman Raja Yosia, Yoyakim, dan Sedekia. Tetapi sebenarnya antara Raja Yosia dan Raja Yoyakim ada Raja Yoahas yang memerintah hanya 3 bulan lamanya. Dan antara Raja Yoyakim dan Raja Sedekia ada Raja Yoyakin yang juga memerintah hanya 3 bulan lamanya.
Jadi dua raja yang masa pemerintahannya pendek itu tidak disebut dalam nubuat Nabi Yeremia. Dari kelima raja itu, hanya Raja Yosia yang baik dan takut akan Tuhan. Ia membasmi ibadah kepada dewa-dewa. Sedang 4 raja yang lain adalah raja-raja yang jahat, yang membawa kerajaan Yehuda makin jauh, makin meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa, dan dalam kehidupan sehari-hari kejahatan makin merajalela. Begitu hebatnya dosa bangsa Yehuda sehingga tidak dapat diampuni lagi. Itu kita baca dalam Yeremia 17 ayat 1, di mana dikatakan begini, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Dalam ayat ini Yeremia mengatakan bahwa begitu dahsyatnya dosa-dosa bangsa Yehuda sehingga tidak bisa dihapus lagi. Ditulis dengan pena besi yang bermata intan pada loh hati mereka. Itu menggambarkan betapa dosa yang sulit diampuni lagi. Dan itulah yang menjadi teguran Nabi Yeremia bagi bangsa Israel. Sementara itu, dari belahan utara Israel, muncullah kerajaan Babel yang berekspansi dan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, termasuk kerajaan Yehuda. Kota Yerusalem dikepung dan Nabi Yeremia mengatakan kepada raja Yoyakim, Sedekia, bahwa justru Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Ada petunjuk bahwa Raja Yoyakim pergi meminta perlindungan kepada Mesir dan Asyur untuk melawan Babel. Itu kita bisa baca dalam Yeremia pasal 2 ayat 18. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 18 dikatakan begini, dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Dari ayat ini ada kesan bahwa Raja Yehuda pergi meminta pertolongan dan perlindungan, mengandalkan raja-raja, mengandalkan kerajaan Mesir dan mengandalkan kerajaan Asyur. Jadi ternyata Yehuda tidak mencari pertolongan dan mengandalkan Tuhan, tetapi mencari pertolongan dan mengandalkan manusia, yaitu Mesir dan Asyur. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia seperti yang kita baca tadi. Ternyata pada akhirnya pun Mesir dan Asyur ditaklukkan oleh Babel. Oleh karena itu Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu yang kita baca pada bacaan kita ayat 5 tadi. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi dikatakan juga bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nabi Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan manusia itu seperti semak bulus di padang belantara. Tidak mengalami keadaan yang baik. Ia seperti pohon tunggal di tanah angin, di padang gurun, di padang asin. Itu yang kita baca tadi dalam bacaan kita Yeremia 17 ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Pokoknya orang yang mengandalkan manusia, kata Nabi Yeremia, adalah merana. Sebaliknya Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke batang air,
Daunnya tetap hijau, sekalipun ia berada di tanah yang kering, tapi ia selalu berbuah. Itu yang dikatakan pada ayat 7 dan ayat 8 dari bacaan kita tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah gambaran yang Yeremia pakai, bagaimana orang yang terkutuk dan orang yang diberkati. Saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan kata-kata yang dipakai dalam Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia ini. Saya tidak akan mengajak kita untuk merenungkannya dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Perhatikan dikatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tidak dikatakan dikutukilah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Awalan ter hendak menyatakan bahwa setiap orang, siapapun yang begitu dia mengandalkan manusia, ia otomatis sudah berada di bawah kutuk. Sebaliknya, ketika dikatakan diberkatilah, tidak dikatakan terberkatilah. Artinya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan langsung mencurahkan berkat-Nya. Jadi menurut Nabi Yeremia, orang yang mengandalkan Tuhan terkutuk. Bukan dikutuk, tapi terkutuk. Artinya begitu orang itu mengandalkan manusia, ia sudah berada di bawah kutuk. Kenapa? Karena memang dunia kita ini sudah berada di bawah kutuk dosa. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, dunia kita ini, bahkan manusia pun sudah berada di bawah kutukan. Dan hanya kalau orang mengandalkan Tuhan, baru dia terbebas dari kutukan itu. Contoh sederhana saja. Di seluruh lingkungan kita ada virus corona. Dan kalau Anda tidak memakai masker, Anda akan mudah sekali terkena COVID-19. Oleh karena itu, Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa saja berkat yang diperoleh oleh orang yang mengandalkan Tuhan? Ada 3 hal yang dinyatakan dalam bacaan kita tadi. Tidak dikatakan bahwa orang yang diberkati Tuhan itu akan kaya raya, makmur, dan sebagainya. Tidak. Yang dikatakan ialah bahwa orang yang diberkati Tuhan itu seperti pohon yang daunnya tetap hijau. Artinya bahwa orang yang diberkati Tuhan itu hidupnya terus-menerus segar, terus-menerus happy, terus-menerus hidup berbahagia. Kedua, orang yang diberkati Tuhan itu dikatakan bahwa dia tidak akan mengalami panas terik, tetapi ia tetap mengalami tahun kering. Artinya dia tetap mengalami tahun yang kering, tapi dia tidak akan mengalami panas teriknya. Dan sekalipun demikian, ia tidak akan khawatir. Jadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan diberkati, tidak berarti bahwa dia tidak mengalami kesulitan. Tetap dia mengalami kesulitan, tapi dia tidak khawatir. Dan yang ketiga adalah orang yang diberkati Tuhan akan tetap berbuah. Artinya ia memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan fungsinya. Pohon mangga, buahnya mangga bukan duren. Pohon sirih, buahnya sirih. Bukan semangka. Itu nyanyiannya Bruri, semangka berdaun sirih. Jadi pendeta yang berbuah adalah pendeta yang kehidupan rohani umatnya bertumbuh.
Guru yang berbuah adalah guru yang murid-muridnya mengerti pengajaran yang diajarkannya. Orang Kristen yang berbuah ialah orang Kristen yang menyebarkan dan menebarkan kebenaran, kebaikan, dan keadilan di dunia ini. POUKG yang berbuah ialah POUKG yang menumbuh kembangkan umat yang berwawasan oikumenis, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, lalu berkatnya itu dipahami sebagai berkat materi, sehat, kaya raya, makmur. Oh tidak. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa orang yang diberkati itu satu, dia tetap hijau. Artinya dia tetap segar. Dia tetap happy dalam hidupnya. Tidak berarti yang kedua bahwa ia tidak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sekalipun kita diberkati, kita tetap mengalami kesulitan karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kesulitan. Tapi sekalipun ada banyak kesulitan, berkat yang kita alami dari Tuhan membuat kita tidak khawatir. Dan yang ketiga ialah kita tetap berbuah. Sederhananya ialah bahwa kita tetap berdampak bagi sesama kita. Kita tetap menghasilkan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bisa timbul pertanyaan bahwa kalau begitu, atau bisa timbul kesimpulan yang bisa bilang begini, kalau begitu orang yang hidupnya senang, sehat, makmur, kaya raya, itu orang yang diberkati Tuhan. Sedang orang yang hidupnya susah, makan hari ini mikirin besok, adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, terkutuk oleh Tuhan. Oh tidak begitu. Ada banyak gambaran dalam Alkitab bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia pada awalnya kelihatan makmur, hebat, sejahtera. Tapi pada waktunya nanti mereka akan mengalami kehidupan yang merana. Memang begitu. Semak bulus di padang gurun itu ketika bertumbuh kelihatannya segar. Tapi ketika dia makin hari makin besar, maka dia akan kering. Sebaliknya juga di dalam Alkitab ada banyak gambaran bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak penderitaan. Tapi pada akhirnya mereka berbahagia. Kitab Ayub adalah salah satu contoh tentang hal ini. Nah, mengapa kita seringkali melakukan penilaian seperti itu? Ya, mengapa kita seringkali bertanya, apakah orang yang hidupnya senang diberkati Tuhan, sedang orang yang hidupnya sengsara tidak diberkati Tuhan, bahkan terkutuk oleh Tuhan? Oh, tidak. Kita seringkali bertanya seperti itu karena kita mau menilai orang. Kita mau menguji batin orang. Padahal dalam Yeremia 17 tadi ayat 9 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu isi hati orang lain. Bahkan kelicikan orang pun tidak diketahui. Itu yang kita baca pada ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, hanya Tuhanlah yang menguji hati. Hanya Tuhanlah yang dapat mengetahui isi hati. Itu yang dikatakan pada ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, sesuai dengan hasil, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi tujuan khotbah ini adalah untuk mengajak kita semua bukan menguji hati orang lain. Khotbah saya ini bertujuan bukan untuk membuat kita agar menilai hati dan batin orang lain. Tapi khotbah ini bertujuan agar mengajak kita semua menguji hati dan batin kita sendiri. Apakah kita adalah orang yang mengandalkan manusia atau orang yang mengandalkan Tuhan? Dan kalau hatimu mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang mengandalkan Tuhan, maka apapun yang ada pada saudara, apapun yang ada pada Anda akan lihat sebagai berkat Tuhan. Nah, gimana kalau hati Anda mengatakan kepada Anda bahwa Anda mengandalkan manusia?
Oh, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda terkutuk, bukan. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau hati Anda, setelah Anda uji hati Anda dengan kuasa Roh Kudus dan Anda diberitahu oleh isi hati Anda, hati nurani Anda, bahwa ternyata Anda mengandalkan Tuhan, maka khotbah ini mengajak Anda untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Itulah yang menjadi tema khotbah ini menurut buku Almanak Kristen Indonesia. Tema khotbah ini menurut buku Almanak Kristen Indonesia adalah kasih yang memulihkan. Jadi kalau Anda berrefleksi dalam diri Anda dan Anda menyadari bahwa Anda adalah orang yang mengandalkan manusia, bertobatlah. Maka kasih Allah pasti memulihkan Anda. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena tujuan utama khotbah ini adalah untuk mengajak kita untuk memeriksa diri, maka saya memberi judul kepada khotbah ini, mengandalkan manusia terkutuk, mengandalkan Tuhan diberkati. Nah, saudaraku, apa artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada. Mengandalkan Tuhan bukan sekedar percaya bahwa Tuhan mampu. Mengandalkan Tuhan bukan sekedar percaya bahwa Tuhan peduli. Memang kita tidak mungkin mengandalkan sesuatu kalau kita tidak yakin itu ada. Memang kita tidak mungkin mengandalkan sesuatu kalau kita tidak yakin bahwa itu mampu. Dan kita tidak mungkin mengandalkan sesuatu kalau kita tidak yakin bahwa orang itu peduli. Jadi memang perlu bahwa kita mengandalkan Tuhan, berarti pertama-tama kita mesti yakin bahwa Tuhan itu ada dengan kita. Dan kedua, kita mesti meyakini bahwa Tuhan itu mampu melindungi kita. Dan yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan berarti kita mesti yakin bahwa Tuhan peduli kepada kita. Tapi tidak hanya sampai di situ. Mengandalkan Tuhan lalu berdoa saja, baca Alkitab saja, menyembah Tuhan saja, beribadah saja. Oh tidak. Mengandalkan Tuhan berarti apapun yang kita perbuat, kita melibatkan Tuhan di situ. Contoh sederhana, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan prokes, bukan mengandalkan vaksin. Tetapi ketika saya melakukan prokes, saya melakukan itu karena saya mengandalkan Tuhan. Ketika saya divaksin, saya tidak mengandalkan vaksin itu, tapi saya mengandalkan Tuhan yang bekerja melalui vaksinasi itu. Itu contoh praktisnya, sederhana. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, sejak dari awal sampai akhir, seluruh proses dari seluruh apapun yang kita lakukan, Tuhan kita hadirkan di situ. Nah, kita masih berada dalam pandemi COVID-19 ini. Dimulai dengan Corona Alpha, kemudian Corona Delta, sekarang Corona Omicron. Tidak tahu lagi nanti muncul Corona apa. Alpha, Delta, Omicron adalah abjad Yunani. Dan abjad Yunani yang paling terakhir adalah Omega. Kita tidak tahu akan muncul varian apa lagi. Tapi yang kita yakin pasti bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan karena itu satu-satunya cara adalah sekali lagi kita hanya mengandalkan Tuhan. Kalau mau diberkati, andalkanlah Tuhan. Amin. Marilah berdiri dan bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman kepercayaan kita menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak mengandalkan manusia, melainkan mengandalkan Tuhan. Dalam apapun yang kami kerjakan untuk mencapai sesuatu ataupun untuk menghadapi tantangan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Roh Kudus memberkati kami dengan pemberitaan firman hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami berdoa, bersyukur untuk kehidupan kami bergereja di Pauk Kelapa Gading ini. Maka kami berdoa, berkatilah kiranya komunitas kami, jemaat kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, majelis, komisi-komisi. Kami mohon Tuhan memberkati juga sekretariat kami, memberkati majelis pertimbangan dan pengawas perbendaharaan kami. Memberkati kami juga dalam pengembangan TK Rut yang Tuhan percayakan juga bagi kami. Kami mohon Tuhan biarlah seluruh program-program kami boleh terlaksana dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi Ibu Blandina Florencia Takumansang, bagi Ibu El Prihatini, bagi Saudara Yohanes Maakewe, bagi anak kami Valeri Tamarindang, bagi anak Arjuna Mesak Sansino, untuk Bapak Yosua Andrew Lamentik, untuk Ibu Vincia Maria Rumende Tulung, untuk Saudara Reinara Gustav Pais, dan untuk anak Leonardo Lovel Tinold Bangun. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan bertambah usia, mereka juga bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Dan berkatilah kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan datang, lawat dan rawat mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Teo Latwi Hamalo dan Ibu Teni Latwi Hamalo, untuk Ibu Kesia Sumarni. Kami berdoa untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar. Kami juga berdoa bagi Bapak John Sihaya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang isolasi, baik di rumah ataupun di rumah sakit karena terpapar COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan berikanlah kepada mereka ketabahan, kesabaran, ketekunan, dan berkatilah segala upaya untuk pemulihan mereka. Kuatkanlah iman mereka, tabahkanlah kiranya hati mereka. Berkatilah keluarga yang mendampingi dan mendukung mereka. Kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Engkau kunjungi melawat satu demi satu, Engkau dampingi mereka dalam apapun yang menjadi pergumulan, cita-cita, harapan, doa, dan beban-beban mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Yoke Teniseroh, untuk keluarga Salvador Lopez Dilalo, untuk keluarga Bapak Ronald Nathan, untuk keluarga Stefano Sampetoding, untuk keluarga Paulina Imam Sumekto Dendang, dan untuk keluarga Kapten Yapi G. Tamarindang. Tuhan,
Kami pasrahkan dan pertaruhkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mendampingi mereka, memberikan kepada mereka apapun yang mereka butuhkan sesuai kondisi masing-masing keluarga. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati keberadaan gereja-gereja di Indonesia, supaya gereja-gereja di Indonesia tetap solid dengan sikap yang sama, kesadaran yang sama untuk menjadi garam dan terang di dunia ini, juga di Indonesia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai pelosok-pelosok. Berikanlah kepada pemerintah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkatilah upaya-upaya untuk menangani pandemi ini. Berkatilah upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik. Kami juga berdoa agar pemerintah kami diberi hikmat untuk menangani berbagai sikap intoleran, radikal, bahkan terorisme. Kami berdoa, Tuhan tolong agar seluruh rakyat Indonesia mau menyadari bahwa kehidupan bersama yang damai dan sejahtera adalah kehidupan yang didambakan oleh kami semua. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami, anak-anak-Mu, sebagai warga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Biarlah kami berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk membangun kehidupan bersama yang lebih adil, lebih damai, lebih sejahtera. Kami berdoa untuk kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati segala upaya untuk mengatasi pandemi yang melanda dunia ini. Berkati segala upaya untuk mengatasi berbagai konflik antar bangsa di dunia ini. Juga kami berdoa untuk upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan yang makin hari makin rusak karena ulah kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus mau berdoa untuk kehidupan suami istri, orang tua, dan anak. Supaya Tuhan memelihara kerukunan dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan jodoh, merindukan keturunan. Berkatilah anak-anak kami yang kuliah, yang bersekolah. Tuhan berkati jeripaya belajar mereka. Kami juga berdoa dan mohon Tuhan memberkati pekerjaan dan pencaharian dari setiap warga jemaat kami. Apapun yang dikerjakan, Tuhan berkati agar setiap orang memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Maka kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi mereka masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami pekan mendatang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kabulkanlah bukan karena jasa dan amal baik kami, melainkan semata-mata karena kami bersandar pada anugerah dan rahmat dari Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami naikkan doa kami dengan menyatu dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini
agar selalu mengandalkan Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.